Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadu Hairani. Saya Fatia Inaya. Saya Herlinda Menrova. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah kunci menuju perbaikan. Evaluasi kebijakan adalah proses penting untuk mengukur efektivitas dan dampak dari suatu kebijakan. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk memperbaiki di masa depan. Yang selanjutnya ada definisi evaluasi kebijakan. Definisi evaluasi kebijakan ini ada 3. Yang pertama, yaitu penilaian sistematis. Evaluasi kebijakan adalah proses penilaian sistematis terhadap implementasi dan hasil dari sebuah kebijakan. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Evaluasi kebijakan memberikan data dan informasi untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Dan yang ketiga, ada peningkatan kualitas, di mana tujuan utama dari peningkatan kualitas atau tujuan evaluasi adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan kinerjanya di masa depan. Tujuan evaluasi kebijakan pertama itu ada accountability, di mana memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan kebijakan. Yang kedua itu ada pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Yang dimana kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Yang terakhir itu ada perbaikan, yaitu memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Tahapan evaluasi kebijakan. Nah, tahapan ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan itu seperti apa sih? Jadi, kita itu menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria evaluasi. Yang kedua, itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya itu seperti kita mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan kebijakan. Dan yang terakhir, ketiga itu ada analisis. Analisis itu kita menganalisis data untuk menilai kinerja dan dampak kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode evaluasi kebijakan. Nah, dalam metode ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada analisis biaya manfaat, yang dimana membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan. Yang kedua ada analisis dampak, yaitu menilai dampak langsung dan tidak langsung dari implementasi kebijakan. Yang ketiga itu ada studi kasus, yang dimana mendalami contoh-contoh spesifik tentang implementasi kebijakan di lapangan. Yang terakhir itu ada survei kepuasan, yang dimana mengukur persepsi dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kebijakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator keberhasilan kebijakan. Pertama, pencapaian tujuan, yang artinya sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan tersebut tercapai. Yang kedua, efisiensi anggaran. Apakah penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan memberikan nilai terbaik? Yang ketiga, kepuasan pemangku kepentingan. Hal ini berkaitan dengan tingkat penerimaan dan kepuasan dari kelompok yang terkena dampak kebijakan. Lalu selanjutnya ada keberlanjutan. Apakah dampak dan manfaat kebijakan dapat dipertahankan dalam waktu yang cukup panjang? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tantangan dalam evaluasi kebijakan. Di antaranya, pertama, kompleksitas. Kebijakan publik sering melibatkan banyak faktor dan pemangku kepentingan yang mempersulit proses evaluasi. Yang kedua, keterbatasan data. Kurangnya data yang komprehensif dan terukur dapat menghambat penilaian yang akurat. Lalu selanjutnya, resistensi politik. Evaluasi dapat mengungkap isu-isu yang sensitif secara politik, sehingga menimbulkan beberapa penolakan. Kesimpulan yang dapat kita tarik secara garis besar adalah evaluasi kebijakan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan dampak kebijakan publik. Disarankan agar evaluasi dilakukan secara berkala, gunakan berbagai metode-metode, dan libatkan pemangku kepentingan untuk memperoleh hasil yang cukup komprehensif. Sekian dari kami. Saya Fatia Inaya. Saya Herlinda Menrova. Saya Nurmadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.